Episode 11. Tragedi sebuah foto. Beberapa minggu kemudian, hari ini adalah hari pertama Stephen ujian pertengahan tahun. Dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh karena dia berjanji kepada Alea akan mendapatkan nilai ya. Semangat ya Steph, hanya mulut Alea yang bergerak. Stephen mengedipkan matanya genit. Alea hanya melotot tanpa bersuara. Mereka benar-benar sangat profesional dalam hubungan ini, tidak pernah berkomunikasi secara langsung agar tidak ada yang curiga. Aku akan berhasil, Al. Aku akan membuatmu bangga padaku, batin Stephen. Dulu Stephen tidak pernah memikirkan tentang belajar apalagi ujian. Sering bolos dan tidak pernah mengerjakan tugas. Seringkali mendapatkan teguran dari pihak sekolah. Tapi dia masih bisa naik kelas dengan mudah. Ya tentu saja karena dia adalah putra dari Richard Austin, orang yang begitu berpengaruh untuk SMA itu. Dan juga pemilik Ragrove, sebuah perusahaan terbesar di negara bagian Amerika Serikat. Tapi sebenarnya Richard sangat tidak menyukai sikap Stephen yang seperti itu. Dia berharap putranya itu bisa bersungguh-sungguh belajar, karena dia adalah pewaris tunggal dari Richard. Tapi akhir-akhir ini putranya itu berubah menjadi sangat giat dalam belajar. Dia pun sudah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Nilainya pun sudah semakin membaik. Apalagi 2 bulan terakhir ini dia bisa mendapatkan nilai sempurna di setiap mata pelajarannya. Sebenarnya Richard tahu apa yang menyebabkan Stephen berubah seperti itu, tentang hubungannya dengan Alea, guru sekaligus wali kelas Stephen. Tapi dia lebih mementingkan hal positif dari hubungan mereka. Karena dengan seperti itu, Stephen bisa menjadi anak yang patuh dan rajin. Tentang hubungan terlarang keduanya, entahlah Richard belum memikirkan semua itu. Hari ini adalah hari terakhir Stephen ujian. Dia sudah sangat bekerja keras dan hari ini Stephen ingin pergi menemui Alea ke rumahnya. Sudah seminggu lebih Stephen dan Alea tidak berkomunikasi secara langsung. Mereka hanya sekedar telepon atau video call. Itu pun hanya membahas tentang materi ujian. Alea tentu juga sibuk mempersiapkan materi ulangan untuk para muridnya. Malam ini Stephen sudah berada di depan rumah Alea. Alea mendengar suara ketukan pintu dan membukanya. "Hai sayang, apa kabar?" "Aku kangen," ucap Stephen langsung memeluk Alea. "Kenapa kamu tidak bilang kalau mau ke sini?" tanya Alea melepas pelukan mereka. "Aku ingin memberimu surprise sayang." "Bolehkah aku masuk?" "Tentu saja. Silahkan masuk." Kemudian Alea menutup pintu setelah Stephen masuk. "Aku akan menginap di sini. Aku sudah sangat merindukanmu," ucap Stephen. "Tidak boleh. Nanti orang tuamu mencarimu." "Mereka tidak akan mencariku. Aku sudah berpamitan akan menginap di rumah Jonathan," jawab Stephen terkekeh. Lagi-lagi dia menggunakan sahabatnya yang tidak tahu apa-apa untuk menjadi alasan. "Baiklah, terserah kamu saja. Asalkan tidak aneh-aneh," ucap Alea. "Kenapa tidak? Aku sudah sangat merindukanmu sayang." Stephen memeluk Alea dan mencium bibirnya. Alea mendorong Stephen. Sebenarnya dia juga sangat merindukan kekasihnya itu. Tapi dia menjaga image di depan Stephen karena tidak mau dianggap sebagai wanita murahan. "Kenapa mendorongku sayang?" tanya Stephen. "Kamu mesum Steve," ucap Alea. "Aku kan mesum sama kekasihku." "Memangnya tidak boleh?" tanya Stephen. "Tidak, kamu tidak boleh mesum. Nanti kamu cuma mempermainkan perasaanku saja," ucap Alea memicingkan matanya. "Apa kamu mengira aku laki-laki yang suka mempermainkan wanita?" Stephen memegang bahu Alea. Dia menatap mata hazel Alea dengan tajam. "Dengarkan aku Alea sayang. Aku belum pernah mencintai wanita manapun selain dirimu." Lanjutnya, "Aku tidak percaya." "Kenapa tidak percaya? Kamu tampan. Pasti banyakkan wanita di luar sana yang menggodamu," ucap Alea. "Sudah kubilangkan. Meskipun mereka menggodaku, aku tidak tertarik sama sekali dan kamulah wanita pertama dalam hidupku dan juga yang terakhir." Stephen mencium bibir Alea. Alea merasa terharu dan senang mendengar jawaban Stephen yang menurutnya begitu menspesialkan dirinya. Dan malam itu pun dengan segala rayuan maut Stephen akhirnya bisa menginap di rumah Alea lagi. Sedangkan di luar rumah, Andre yang telah berada di depan rumah Alea karena ingin bertemu dan mengajak Alea ke bar. Dia melihat ada sebuah mobil di teras rumah Alea. Dan tentunya itu bukan mobil Alea karena warna mobilnya berbeda. Siapa yang sedang bertamu di rumah Alea malam-malam seperti ini? Apakah itu keluarganya? "Tapi sepertinya aku pernah melihat mobil itu, tapi di mana?" batin Andre. Andre hanya diam di dalam mobilnya. Dia tidak jadi keluar untuk menemui Alea.
Andre berpikir mungkin ibu dan adik Alea sedang berkunjung. Akhirnya Andre pergi dari rumah itu dan melajukan mobilnya ke bar. Dia mungkin akan mengajak Alea pergi besok lagi. Setelah beberapa hari kemudian, Stephen sedang tiduran di kamarnya. Dia baru saja melakukan video call dengan Alea. Besok adalah hari penerimaan raport. Stephen membuka galeri foto dan melihat fotonya bersama Alea. Ada banyak sekali foto mereka berdua, dari foto konyol sampai foto mesra berciuman. Stephen mencium layar HP-nya. Entah kenapa dia sangat rindu dengan kekasihnya itu. Padahal baru saja mereka video call. Rebecca ibunda Stephen sedang berada di depan pintu kamar putranya. Dia mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban dari dalam. Mungkin Stephen sudah tidur pikirnya. Akhirnya Rebecca membuka pintu yang tidak terkunci. Dia mengedarkan pandangannya dan tidak mendapati Stephen. Rebecca melangkah masuk. Dia mendengarkan suara air di kamar mandi. Ternyata Stephen sedang berada di kamar mandi. Lalu Rebecca melihat HP Stephen yang tergeletak di atas kasur. Dia mengambil HP itu dan membuka layarnya. Rebecca tampak tersenyum melihat foto Stephen bersama seorang wanita. Dia menggeser layar dan melihat foto-foto itu. Bahkan foto mesra mereka berdua. Dasar anak remaja. Apakah ini wanita yang pernah diceritakan Stephen pada waktu itu? Apa dia sudah menjadi kekasih Stephen? Mereka tampak saling mencintai. Batin Rebecca tersenyum senang melihat putranya telah memiliki kekasih. Stephen sudah selesai dengan ritual di kamar mandinya. Rebecca mendengar suara pintu dibuka. Dengan terburu-buru, dia meletakkan HP Stephen di tempat semula. "Mama, ada apa mencariku?" tanya Stephen. "Mama hanya ingin mengatakan bahwa besok Mama yang akan ke sekolah mengambil raportmu," jawab Mama Rebecca. "Oh baiklah, terserah Mama saja." "Stephen, Mama sangat senang," ucap Mama Rebecca. "Apa Mama memenangkan lelang barang dengan harga fantastis lagi?" ucap Stephen. "Ah bukan, Mama senang karena kamu sekarang menjadi penurut dan sangat rajin belajar. Mama bangga padamu Stephen." Padahal bukan itu saja yang membuatnya senang. Tentu saja karena foto yang telah dilihatnya tadi. Rebecca senang karena Stephen telah mempunyai kekasih. Meskipun dia belum tahu tentang wanita itu, tapi menurutnya itu lebih baik. Karena Stephen belum pernah sama sekali dekat dengan seorang wanita. "Putraku sudah semakin besar saja," batin Rebecca. "Terima kasih, Ma. Aku akan selalu bisa membuat Mama bangga," jawab Stephen tersenyum senang. Ternyata bukan hanya Alea yang bangga, tetapi kedua orang tuanya yang tentu sangat amat bangga padanya. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan putranya, Rebecca pamit untuk segera tidur. Dia juga sudah tidak sabar untuk hari besok menjadi wali langsung putranya. Karena biasanya hanya asisten Stephen yang bertugas mengambilnya. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk para orang tua. Hari pengambilan raport, sudah banyak wali murid yang datang. Mereka menunggu di luar kelas, menunggu dipanggil satu persatu. Rebecca telah berada di situ bersama dengan wali yang lain. Setelah agak lama menunggu, dan dia adalah wali murid yang terakhir. Karena menurut absen, nama Stephen berada di urutan paling bawah. Wali dari Stephen Austen. Alea memanggil Rebecca. Saat itu, Rebecca mengerutkan keningnya melihat guru cantik itu memanggilnya. Tapi setelah itu, dia masuk ke kelas dan duduk di hadapan Alea. "Ini raport Stephen Nyonya." Dia mendapatkan peringkat pertama. Alea menyerahkan raport itu pada Rebecca. Ternyata setelah mengamati wajah Alea, dia jadi teringat akan foto mesra putranya dengan seorang wanita yang ternyata adalah guru cantik yang ada di hadapannya itu. "Apa hubunganmu dengan Stephen?" ucap Rebecca to the point. Alea tersentak kaget. Dia tidak menyangka hubungan mereka telah diketahui oleh Mama Stephen. "Apa maksud Nyonya?" tanya Alea gugup. "Tidak usah sok bodoh. Aku sudah mengetahui semuanya. Ingat Nona Alea Abraham, aku tidak akan merestui hubungan kalian. Permisi." Rebecca pergi meninggalkan kelas. Tetapi Alea mengejarnya. "Dia akan menjelaskan semua pada Mama Stephen." "Tunggu Nyonya. Dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu," ucap Alea menghentikan Rebecca. "Kau Alea Abraham yang seharusnya mendengarkan aku. Aku sebagai mamanya Stephen menyuruhmu untuk menjauhi putraku. Tinggalkan dia. Dan aku tidak akan mengatakan pada siapapun tentang skandal ini. Dan aku juga tidak akan menuntutmu." Rebecca langsung meninggalkan Alea. Alea hanya bisa terdiam mendengar semua itu. Tapi ternyata ada seseorang yang telah mendengarkan perkataan dari Rebecca. "Alea, bisa jelaskan padaku dengan apa yang aku dengar tadi?" ucap seseorang di belakang Alea.
sontak membuat Alea semakin terkejut. Dia membalikkan badannya dan menatap orang itu. Apa kamu mempunyai hubungan dengan Stephen Austen? Bersambung.